Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi khalaqa khalifatahu fid dunya 'alad dawam wa akramana wa faddalana min jami'il hayawanati wal hawam. Salatan wa salaman ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Tentunya bulan mulia ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita umat Islam. Dan ada satu hal dalam bulan ini yang unik, yang biasa kita saksikan, yang biasa kita alami, yakni satu kata, yaitu imsak. Apa itu imsak? Menurut budaya dan tradisi kita di Indonesia, imsak itu adalah waktu di mana 10 menit sebelum adzan subuh, waktu ini kemudian ada. Waktu ini kemudian sebagai tanda di mana kita tidak boleh makan dan minum kembali setelah waktu imsak ini terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat makna imsak sesungguhnya, itu berasal dari bahasa Arab, yakni amsaka yumsiku imsakan atau imsakun, yang maknanya adalah menahan. Apa itu maksudnya? Artinya, ketika kita berimsak, maka secara tidak langsung kita juga berpuasa. Karena puasa itu pada dasarnya adalah imsak. Puasa itu pada dasarnya menahan apa-apa yang tidak dibolehkan dalam berpuasa. Kemudian ketika kita berpuasa, paling tidak ada 3 hal yang harus kita imsak. Ada 3 hal yang harus kita tahan. Yang pertama adalah lisan kita. Yang kedua adalah hati kita. Yang ketiga adalah perbuatan kita. Mengapa kita harus menahan lisan kita ketika kita berpuasa? Mengapa kita harus menahan atau mengimsak lisan kita ketika kita berpuasa? Karena dengan kita menahan lisan kita dari omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang bisa membatalkan pahala puasa, maka secara tidak langsung puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kemudian dia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka disitulah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, Kul khairon awliyasmut. Ucapkan yang baik-baik saja kita sebagai orang beriman, atau lebih baik diam. Yang kedua adalah berimsak hati kita, mengimsakkan hati kita, menahan hati kita. Dari apa? Dari segala penyakit hati yang bisa merusak pahala puasa kita. Bisa diantaranya sombong. Kita merasa lebih baik dibanding orang lain. Kita merasa lebih benar dibanding orang lain. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yadkhulul jannah. Siapa orang yang dalam hatinya ada sebiji kesombongan, maka dia katanya tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian apalagi yang harus kita jaga atau harus kita imsak, yaitu perbuatan atau tingkah laku kita. Tingkah laku kita harus kita imsak betul, harus kita jaga betul dari hal-hal yang memang tidak dibolehkan ketika kita berpuasa. Jaga gestur kita, jaga perilaku kita, adab kita ketika kita berpuasa. Karena itu bisa merusak pahala kita berpuasa yang kemudian kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya ketika kita melihat puasa itu bermakna imsak, puasa itu bermakna menahan, pada dasarnya kehidupan kita pun maknanya adalah menahan. Artinya hidup kita ini juga termasuk imsak.
Tidak hanya di bulan puasa kita tahan, kita imsak 3 hal ini, lisan kita, hati kita, perbuatan kita, tapi lebih utama lagi kita akan harus bisa menjaga lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita nanti setelah 11 bulan kemudian. Setelah bulan Ramadan ini lewat 1 bulan, di 11 bulan kemudian kita harus bisa mengimsak 3 hal ini. Karena ini adalah aturan, ini adalah aturan yang diberikan kepada kita oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bisa mengimsak 3 hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.